sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrianti. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Bangsa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah untuk menuntaskan tugas final saya dengan mata kuliah Hukum Pidana, yaitu dengan memaparkan kembali apa yang telah saya tulis di makalah yang judulnya Penghapusan Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Untuk lebih lanjut ke dalam makalah tersebut, maka terlebih dahulu saya jelaskan bahwasannya dari judul yang telah saya tulis tersebut satu persatu, yaitu penghapusan, di mana penghapusan tersebut ialah terbebasnya seseorang dari suatu hukuman, sedangkan kewenangan yaitu kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pelaku tindakan tersebut. Kemudian penuntutan ialah suatu proses yang diajukan ke pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Sedangkan mempidanakan yaitu memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Dalam proses penghapusan kewenangan mempidanakan tersebut, maka di sini berbeda dengan alasan atau dasar penghapusan pidana, yaitu di mana alasan dari penghapusan pidana tersebut merupakan hal-hal keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan tegas dan dilarang, diancam, kemudian telah diatur dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana KUHP. Tidak dihukum dikarenakan dua hal tersebut. Yang pertama yaitu orangnya tidak dipersalahkan, dan yang kedua perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan gugurnya dari penuntutan pidana tersebut ialah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada nebis in idem, yaitu di mana suatu perkara yang tidak boleh dituntut dua kali atas satu kasus, di mana perbuatan tersebut yang telah diadili oleh hakim kemudian diputuskan oleh para hakim, kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya penuntutan hukum pidana tersebut sebagaimana telah diatur di dalam pasal 76 di KUHP. Sedangkan yang kedua itu ialah terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia, maka suatu kasus tersebut terhenti sampai di situ karena tidak dapat dijatuhi hukuman kepada seseorang yang bukan terdakwa. Misalnya seperti keluarganya atau para kerabatnya, mereka tidak berhak atau tidak dapat menjalankan hukuman karena atas dasar persaudaraan atau kerabat. Maka putusan tersebut berhenti setelah si pelaku tersebut meninggal dunia. Yang ketiga itu ada faktor daluarsa, di mana daluarsa tersebut ialah batas jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur di dalam KUHP. Kemudian itu ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ada juga maksimum denda yang dibayar dendanya itu dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama itu 1 tahun. Jadi di sini denda dapat dibayar kembali apabila penjara hanya berlaku itu paling lama 1 tahun. Kemudian faktor lain yaitu presiden memberikan amnesti atau abolisi, di mana jika presiden sudah melakukan suatu penghapusan pidana kepada seseorang atau suatu perkara, maka
amnesti dan abolisi, kemudian juga disepakati oleh Jaksa Agung. Kemudian ada juga penuntutan dihentikan dikarenakan penuntutan itu diserahkan kepada negara lain berdasarkan janjinya. Jadi tidak bisa penuntutan tersebut berhenti begitu saja hanya karena dia pindah di suatu negara, melainkan harus ada perjanjian dengan negara di mana tempat ia akan tinggali. Kemudian itu ada tindak pidana pengaduan yang tidak ada pengaduannya atau ditarik kembali. Jika ada suatu kasus yang memiliki tindak pidana tersebut pengaduannya telah ditarik kembali, maka ini menjadi salah satu faktor gugurnya suatu penuntutan pidana. Kemudian juga ada pengenaan asas opportunities oleh Jaksa Agung. Kemudian juga ada gerasi, yaitu wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana. Ini juga disetujui oleh para dan disepakati oleh para Jaksa Agung agar mensahkan pidana yang ingin dihapuskan. Berikut makalah yang telah saya jelaskan tersebut. Jadi intinya dari makalah tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi gugurnya pemidanaan terhadap sesuatu. Baiklah, lebih dan kurang inilah pemaparan presentasi yang saya berikan untuk menyelesaikan tugas final saya. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.